Assalamualaikum. Hai teman onlineku semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan tetap semangat. Oke, hari ini aku mau bikin puding lumut mentega. Ini cocok banget dimakan waktu cuaca lagi panas-panasnya ya teman-teman. Aku pakai 1 bungkus agar swallow yang plain atau yang hijau juga bisa. Ini yang puding lumutnya. Yang pertama aku bikin puding lumutnya. Lalu aku pakai 2 saset kara yang kemasan 65 ml. Untuk santan aku rekomendasi pakai kara ya teman-teman. Menurut aku hasilnya jauh lebih bagus dan kara itu lebih kental daripada merek yang lainnya. Oke, ini gula pasir. Ini diaduk dulu supaya nggak menggumpal ya agar-agarnya. Lalu pakai 2 butir telur, ini dikocok lepas. Aku bikin puding ini kemarin waktu panas banget gitu, jadi pengen makan yang segar-segar, akhirnya aku bikin puding. Dan kebetulan orang rumah juga suka banget sama puding lumut ini. Ini puding lumutnya benar-benar versi full lumut, asalkan mengikuti tips dan trik yang akan aku share di video kali ini. Oke, ini kita masak pakai api sedang saja ya teman-teman, jangan pakai api yang terlalu besar. Tips yang pertama, kalau mau lumutnya kecil-kecil, itu harus sering diaduk. Tapi kalau mau lumutnya yang besar, itu ngaduknya agak jarang ya teman-teman. Kalau aku lebih suka yang lumut kecil-kecil, menurut aku lebih cantik, tapi itu kembali ke selera masing-masing. Ini udah mendidih, bisa dilihat itu lumutnya udah terbentuk. Kalau waktu bikin puding sebaiknya nggak usah ditinggal-tinggal ya teman-teman. Terus waktu ngocok telurnya itu harus sampai benar-benar rata, kuning sama putihnya. Putihnya itu benar-benar udah sampai encer, nggak boleh ada yang masih kental, karena aku pernah bikin waktu itu aku ngocoknya asal aja, ternyata putihnya itu ada yang matang, jadi kayak kita bikin mie goreng gitu. Jadi aneh pudingnya. Oke, ini udah matang, kita biarin sampai hangat kuku. Ini wajib. Kalau kita tuang pudingnya waktu panas-panas, nanti lumutnya bakalan naik ke atas, jadi bagian bawahnya itu jadi puding hijau bening gitu aja, nggak ada lumutnya. Oke, ini trik yang wajib banget untuk dilakukan, yaitu dituang waktu pudingnya sudah dalam keadaan hangat kuku. Untuk cetakan aku ini kapasitasnya 2 saset, agar-agar masih sisa sedikit. Ini aku bikin 1,5 saset, jadi totalnya aku bikin 3 saset. Ini yang lebihannya aku taruh di cup 450 ml dan 400 ml 2, terus ada satu lagi cup yang ukuran 50 ml kalau nggak 100 ml ya teman-teman, maaf aku lupa. Satu lagi ya teman-teman, jangan lupa kita kasih pasta pandan. Oke, lanjut kita buat puding menteganya. Ini kita campur kuning telur dan margarin yang udah dilelehin. Aku mix margarin dan butter supaya rasanya lebih enak. Ini kita kasih susu cair, maksud aku susu kental manis. Mereknya bisa apa aja, aku pakai Indomilk. Aku agarnya pakai lumba-lumba, tapi ini bukan yang hemat ya teman-teman. Ini kemasannya super, jadi sama yang swallow 7 gram. Lanjut kita kasih gula, lalu tuang airnya, kita aduk-aduk sampai rata, kita panasin sampai mendidih. Oke, mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa nggak dimasukin sekalian yang untuk kuning telur dan menteganya. Ini karena kalau susu itu dipanasin sampai benar-benar mendidih itu biasanya akan pecah. Jadi ini tekniknya,
ini kita bukan bikin puding lumut ya teman-teman, jadi kita nggak perlu yang sampai pecah, jadi ini harus teksturnya itu tetap kental, smooth, dan tetap nyatu, nggak boleh pecah. Kalau pecah itu bisa dikategorikan gagal ya teman-teman. Ini tekniknya setelah mendidih, lalu kita tempering, yaitu kita tuang kurang lebih sepertiga bagian agar-agar yang mendidih dalam larutan susu kental manis dan kuning telur tadi. Lalu kita tuang, tapi dituang sambil disaring supaya kuning telur kan biasanya kalau udah lama ada yang kering. Nah itu nanti jadi bikin pudingnya kurang cantik, jadi kita saring aja supaya lebih bagus. Ini kita tuang juga waktu udah hangat ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya bisa misah antara cairan, air, dan minyak itu kan sulit menyatu ya teman-teman. Jadi kalau ini kita tuangnya waktu masih panas, itu margarinnya bakalan ke atas, terus airnya bakalan mengendap di bawah, jadi nanti warnanya nggak bisa cantik kayak gini. Jadi kita tuang waktu udah hangat. Tipsnya supaya pudingnya bisa menyatu itu kita tusuk pakai tusuk gigi yang puding lumutnya supaya puding menteganya itu bisa benar-benar nempel ngeset, nggak misah sama sekali. Oke, ini aku baru aja taruh kulkas supaya lebih ngeset. Aku taruh kulkas sekitar 2 jam, tapi taruh kulkas itu waktu udah ngeset ya teman-teman, udah dingin, udah suhu ruang. Seperti ini penampilannya, aku taruh di mika coklat seperti ini yang bulat. Cantik banget, benar-benar full lumut ya teman-teman. Nanti aku bakalan kasih lihat yang udah dipotong. Yang satunya itu pakai yang 450 ml itu tin wall. Terus yang dua lagi itu 400 ml dan yang satunya itu yang 100 ml. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tips dan trik dari aku menurut pengalaman pribadi membuat puding lumut. Semoga bermanfaat buat teman online semuanya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat teman onlineku semuanya yang udah setia nontonin video aku dari awal sampai selesai. Semoga bisa menghibur teman onlineku semuanya. Jangan pernah lelah untuk mencoba, karena dengan mencoba kita akan tahu seberapa jauh kemampuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.